Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Fatur Rozi. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kebutuhan belajar murid merupakan dasar untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat menerapkan 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten merupakan apa yang diajarkan kepada murid. Pada diferensiasi konten, guru dapat melihat kesiapan belajar murid. Apakah murid siap belajar secara konkret atau abstrak. Dalam diferensiasi konten, guru melakukannya dengan menelusuri minat murid. Misalnya, pada saat pembelajaran bahasa Inggris tentang teks naratif, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan minat muridnya. Sedangkan untuk diferensiasi konten berdasarkan profil belajar, guru dapat memastikan muridnya apakah dapat mengakses bahan ajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jika murid dengan gaya belajar visual, materi ajar dapat disiapkan dalam bentuk gambar. Murid yang auditori, guru bisa memberikan materi dalam bentuk audio. Pada diferensiasi proses, seorang guru harus dapat memastikan proses seperti apa yang harus dirancang agar murid dapat belajar dengan bermakna. Guru merancang dan menentukan apakah murid belajar secara mandiri atau berkelompok. Guru juga dapat mempertimbangkan seberapa banyak jumlah bantuan yang diberikan kepada murid dan siapa saja yang memerlukan banyak bantuan tersebut. Semua menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dalam merancang skenario pembelajaran. Guru dapat melakukannya dengan kegiatan berjenjang, dengan menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan di sudut-sudut minat, dengan membuat agenda individual untuk murid, juga bisa dengan memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Cara lain yang bisa dilakukan guru, yaitu dengan mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Ketika berbicara tentang diferensiasi produk, ini berkaitan dengan tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Produk yang dihasilkan harus ditunjukkan kepada kita. Produk bisa berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan lain-lain. Produk ini harus mencerminkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan cara sama seperti jenis diferensiasi yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar. Penugasan produk harus dapat membantu murid baik secara individu maupun kelompok memikirkan dan memperluas apa yang telah mereka pelajari dalam selama periode tertentu, 1 unit, 1 semester, atau yang lain. Mendiferensiasi produk utamanya ada 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman, dan yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Penting bagi guru untuk menentukan ekspektasi apa yang diinginkan dari murid, kualitas pekerjaan, konten apa yang ada di dalamnya, dan bagaimana harus dikerjakan. Seperti yang dijelaskan di atas, pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid.
Keputusan-keputusan yang dibuat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan belajar, membantu mencapai hasil belajar yang optimal, dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keputusan-keputusan tersebut berkaitan dengan sejumlah aspek. Yang pertama, yaitu kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber belajar yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Intinya, pendidikan harus terletak di dalam pangkuan guru, karena hanya gurulah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya pada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Menghamba pada sang anak maksudnya melayani atau berpihak pada anak. Oleh karena itu, pembelajaran yang berpihak pada anak harus melihat kebutuhan anak, kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Sebagai guru penggerak, saya akan berusaha mengoptimalkan peran sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada anak. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya Fatur Rosi, salam guru penggerak.